Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdian Dimas Mahendra, mahasiswa dari UMS, Program Studi Fisioterapi, NIM J1 2019-0146. Di sini saya akan menjelaskan tentang ASB terapi. Dalam masyarakat modern, merawat penampilan bukan lagi dominasi kaum hawa, karena sebagian besar pria pun sudah berupaya merawat penampilan dengan berbagai motif. Salah satu contohnya yaitu bodybuilding atau pembentukan tubuh. Selain untuk menjaga kesehatan tubuh, bodybuilding juga ditujukan untuk menjaga penampilan tubuh supaya terlihat lebih menarik. Latihan bodybuilding mengakibatkan sobekan mikro pada jaringan otot yang dilatih, yang secara umum disebut mikrotrauma. Sobekan kecil ini menimbulkan rasa pegal dan nyeri setelah latihan, yang disebut DOM. Ada berbagai macam metode terapi yang digunakan untuk mengurangi rasa nyeri. Salah satunya adalah ASB terapi. ASB terapi dipilih karena lebih efisien dan lebih efektif menurunkan suhu dibandingkan es dalam kemasan, mengingat pada kondisi ini lebih banyak kalori tubuh yang dipergunakan untuk mencairkan es. Nyeri akibat bodybuilding dapat dikategorikan sebagai cedera olahraga berkelanjutan atau overuse injury. Menurut Brickley, cedera otot secara umum dibedakan menjadi dua, yaitu cedera traumatis dan cedera berkelanjutan atau overuse injury. Cedera traumatis terjadi akibat benturan, sedangkan cedera berkelanjutan terjadi akibat beban kerja fisiologis yang berlebihan. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan ASB terapi? ASB terapi adalah terapi berendam di dalam air dingin dalam jangka waktu 10-20 menit dengan tujuan mengurangi DOM dan gejala peradangan yang terjadi. Inti dari terapi ini adalah menyerap kalori area lokal cedera sehingga terjadi penurunan suhu. Semakin lama waktu terapi, penetrasi dingin akan semakin dalam. Menurut Conhard, ada beberapa kondisi indikasi pemberian cold bath terapi diantaranya. Yang pertama, cedera sprain dan strain. Yang kedua, sakit kepala seperti migrain, tension headaches, dan cluster headaches. Lalu yang ketiga ada temporomandibular. Yang keempat, testicular dan scrotal pain. Yang kelima, nyeri sesudah operasi. Yang keenam, peradangan pada sendi. Yang ketujuh, tendinitis dan bursitis. Yang ke-8, carpal tunnel syndrome. Yang ke-9, nyeri otot, sendi, dan perut. Menurut Howard, individu dengan riwayat gangguan tertentu memerlukan pengawasan yang ketat pada terapi dingin ini. Beberapa kondisi tersebut diantaranya, yang pertama, Raynaud syndrome, yang merupakan kondisi di mana terdapat hambatan pada arteri terkecil yang menyalurkan darah ke jari tangan dan kaki ketika terjadi dingin atau emosi. Lalu yang kedua, gangguan sensasi saraf neuropati akibat diabetes mellitus maupun leprosi. Yang ketiga ada cryoglobulinemia, yang merupakan kondisi berkurangnya protein di dalam darah yang menyebabkan darah akan berubah menjadi gel bila terkena dingin. Lalu yang keempat ada paroxysmal cold hemoglobinuria, yang merupakan suatu kejadian pembentukan antibodi yang merusak sel darah merah bila tubuh terkena dingin. Nah, ada tambahan kontraindikasi untuk ASB terapi ini, yaitu yang pertama, mempunyai luka terbuka. Yang kedua, mempunyai riwayat gagal jantung. Yang ketiga, sedang demam. Lalu, dosis yang diberikan pada ASB terapi ini apa saja sih? Yang pertama itu ada frekuensi. Frekuensi untuk ASB terapi ini menggunakan suhu di antara 12-15 Celcius. Tidak boleh lebih dingin karena dikhawatirkan terjadi resiko hipotermia. Lalu, berapa menit kita berendam dalam ASB terapi ini? Nah, untuk waktunya sekitar 10-20 menit. Lalu bagaimana cara untuk melakukan ASB terapi ini?
Yang pertama, siapkan bak mandi yang berisikan air es yang mencapai suhu di antara 12-15 derajat. Lalu yang kedua, masukkan anggota tubuh secara perlahan-lahan ke dalam bak mandi tersebut sampai leher, dan pakailah penutup dari karet untuk bagian vital. Yang ketiga, berdiam diri sampai 10 hingga 20 menit. Yang keempat, keluar dan pakailah handuk. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.